Ya, untuk selanjutnya lanjut kabar-kabari Mbak Farida, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya di Seoul sehat. Kalau di rumah juga sehat. Semoga teman-teman juga sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih Mbak Farida. Oke, dilanjutkan lagi untuk kabar-kabari Mbak Sutarti, monggo. Iya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya di Hong Kong sehat, keluarga yang di Indonesia juga alhamdulillah sehat. Pekerjaan alhamdulillah lancar. Matur suwun Mas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sutarti untuk kabar-kabarinya. Jepang tambah 1 Mas Ma'ruf. Dan Mas Amin. Iya, Jepang Mas Amin Nugroho. Baru dini gini. Waiting list nih. Iya. Iya. Absen 18 nih berarti. Nah, oke. 19, 18. 18 kurangi 1 double. Mas bagus nih. Ya, Mas bagus double. Oke, nanti untuk saudara-saudari yang menghendaki pertanyaan bisa ditulis di kolom chat Zoom ya. Atau barangkali yang mau bertanya secara langsung bisa raise hand atau angkat tangan terlebih dahulu. Atau nanti di saat dipersiapkan untuk voice bisa diaktifkan voice-nya. Untuk yang menyimak dari Facebook maupun YouTube, barangkali ada yang mau ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Kalau masih ada waktu nanti insya Allah akan disampaikan. Kemudian dilanjut untuk berkabar-kabari Pak Suwarno. Monggo bisa voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya sehat, Mas. Kebetulan cuacanya bagus. Alhamdulillah. Iya, beberapa hari ini hujan terus loh. Iya. Itu aja, Mas, kabar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suwarno. Kemudian dilanjut untuk kabar-kabarnya lagi Mbak Winarsi. Monggo. Mbak Winarsi belum bisa voice nih. Ini disamping ya mungkin. Kemudian Pak Dianto dari perwakilan Sanggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun ngapunten habis dipanggil majikan. Oh, nggih. Alhamdulillah kabar saya di Hongkong baik dan sehat, dan semoga semuanya yang ikut kajian ini diberikan kesehatan dan kemurahan mencari rezeki. Terima kasih, Mas. Terima kasih Mbak Winarsi. Pak Gianto dari perwakilan Sanggau bisa voice. Monggo kalau bisa kabar-kabari. Mungkin belum bisa nggih. Ustadz sudah ada jawaban Mas Ma'ruf. Mungkin sebentar lagi bergabung. Untuk Asmaul Husna sampai ke 67 ya. Yang terakhir yakni Al-Majid. Terus kemudian pertemuan kemarin sampai surat Al-Baqarah sampai ayat 46.
Oke. Mas Amil. Oke, saya ACC nggih, Ustadz sudah di waiting room. Oke, yang sakit satu Mas Amin. Istri Mas Rian nggih. Nggih, ini. Oke. Voice-nya belum diaktifkan ya, Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, lagi nyari kacamata. Oke, Ustadz. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Baik, alhamdulillah Mas. Mudah-mudahan semuanya baik di sini. Oke, alhamdulillah sehat. Ada yang sakit satu, Ustadz. Istrinya Mas Rian yang di Hatar. Oh iya, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan. Allahumma sholli Ya. Oke. Sebelum dimulai, izin melaporkan yang sudah tergabung, Ustadz. Iya, silakan. Yang sudah tergabung ada 19, dari Korea ada 5, dari Jepang ada 3, dari Taiwan ada 1, dari Hong Kong ada 3, dari Qatar ada 1, dan selebihnya dari Indonesia, Ustadz. Iya, mudah-mudahan bisa istiqomah dan bisa mengambil manfaatnya. Amin. Ya, selanjutnya bisa dimulai, Ustadz. Baiklah teman-teman semuanya yang sudah online, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Salam dari Al-Ustadz untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, minggu lalu masih ada 1 atau 2 pertanyaan yang belum terselesaikan. Kita selesaikan dulu sebelum masuk yang berikutnya. Oke, ada 3 pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, suaranya Pak sekarang agak kecil Pak ya, kurang keras ini Pak suaranya Pak. Suara saya kurang keras. Iya, kecil banget ini suaranya, nggak begitu dengar aku. Ini sudah maksimal itu punya saya. Oh iya, nggak tahu ya, ya. Kita aja Pak, terima kasih Pak. Oh ya Pak, ini mau saya tanya Pak ya. Mumpung masuk ini, saya tanya, yaitu orang yang katanya kalau sudah meninggal itu kalau matanya melek itu katanya rohnya itu kita sedang mengikuti pandangan Pak ya. Nah bagaimana Pak kalau yang saya tanyakan, bagaimana bagi seorang tunanetra tidak melihat apabila meninggal rohnya itu apakah mata kita bisa mengikuti roh itu sendiri Pak? Itu kan bagi untuk orang awas. Yang saya tanyakan bagi orang yang tidak melihat seperti saya ini. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak pernah saya jumpai dalil seperti itu. Itu sesuatu yang gaib ya, kalau nyawa keluar dan sebagainya itu harus ada dalil yang kuat. Ya paling tidak harus dari yang sahih dari Rasulullah SAW kan itu. Kalau itu benar kan berarti malah keliru tadi, soalnya ada orang tunanetra yang tentu saja tidak bisa seperti itu kan gitu ya. Jadi selama ini yang saya pelajari itu tidak ada yang secara fisik itu kemudian menjadi tanda-tanda bahwa orang itu akan enak hidupnya di akhirat atau jadi ahlul jannah dan sebagainya, itu tidak ada. Bahkan para sahabat yang mereka itu perang di jalan Allah, mati di medan perang itu, sebelum mati di medan perang itu mereka merasakan betapa perihnya, pedihnya, sakitnya, kena tombak, kena panah dan sebagainya.
Ya ingat itu paman Rasulullah, si Hamzah itu pamannya Rasulullah yang dia dibunuh oleh Wahsy ya pada perang Uhud itu, ya dia ditombak Wahsy dari jarak jauh itu ya, kemudian apa namanya jantungnya di perutnya dibedah, dadanya dibedah, jantungnya dikeremus sama si Hindun itu. Itu kan sakit sekali ya ketika kena tombak kemudian mati. Jadi jangan dijadikan apapun sebagai dalil hal-hal yang sifatnya fisik gitu untuk menunjukkan bahwa seseorang itu ahli surga atau ahli neraka gitu loh. Ya, banyak mereka yang beragama lain itu mereka itu mati dengan tersenyum. Banyak penjahat-penjahat itu yang kemudian di dunia belum pernah dapat balasannya, kemudian matinya juga tersenyum dan sebagainya. Mungkin hatinya bahagia sebelum mati karena sudah kaya raya, sudah mampu mempersiapkan harta yang banyak untuk sekian banyak turunan dan sebagainya kan itu. Jadi yang penting bagi kita adalah berusaha untuk dekat senantiasa dengan Allah, senantiasa taat kepada Allah, sehingga kita itu meninggal dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah kan itu. Nah kalau kita mati dalam ketaatan, mati dalam husnul khotimah itu, nah itu boleh jadi menjadi tanda kan itu. Itu pun belum tentu, karena orang yang mati dalam keadaan dia itu dalam keadaan baik, berbuat baik, itu pun masih dihisab nanti, bisa saja menjadi orang yang muflis ya. Jadi sekali lagi tidak perlu risau dengan pembicaraan orang yang terkait dengan apa namanya tanda-tanda alujanah ketika mati, itu kelihatan dari ininya itunya nggak ada, itu dari agama ya. Di Rasulullah sendiri sebelum meninggal dunia kan sakit juga. Nah, panasnya, sakitnya itu digambarkan oleh Rasulullah seperti 2 kali beratnya sakit dari orang biasa, orang awam biasa gitu loh. Ya, karena kemuliaan Rasulullah ketika di akhirat nanti juga ditinggikan. Nah, di dunia ini wajar kalau kemudian ketika meninggal dunia sampai seperti itu Rasulullah, kekasih Allah. Kalau Allah mau meringankan pun juga mudah-mudah saja. Tetapi ini para sahabat, terutama Aisyah sebagai istrinya, menyaksikan sendiri di situ gitu loh. Ya. Jadi itu justru yang harus menjadi pikiran kita. Mampukah kita bertahan untuk tetap taat la ilaha illallah? Ya, ketika kita itu mati dalam keadaan mungkin saja mengalami yang seperti itu. Sekarang ini belum ada gambarannya mungkin mengalami seperti itu. Tetapi kalau suatu saat Indonesia itu seperti keadaan Ukraina atau Gaza sekarang ini, setiap saat orang akan dihantui mati dalam keadaan seperti itu. Ya, kakinya remuk karena menginjak apa namanya granat atau kena granat atau menginjak apa namanya ya bahan peledak lah gampangannya seperti itu. Kemudian tangannya, kemudian baunya, pundaknya dan sebagainya juga terkena tembakan dan sebagainya. Ya, kita lihat di video itu ada seorang anak muda yang katanya dari Brigade Al-Qassam itu. Ya, ketika dia menyeberang satu wilayah tertentu gitu di open air gitu ya, daerah terbuka begitu, kemudian dia ditembak karena jatuh, tapi dia masih bisa sampai ke tepi gedung gitu. Tetapi kemudian ketika berada di tepi gedung itu, di depan bangunan gitu, dia sudah tidak mampu bertahan lagi. Nah, dia mampu menunjukkan, memberikan isyarat tangan ke atas la ilaha illallah. Mampukah kita seperti itu kan gitu? Ya, di akhir hayat kita itu tetap betul-betul dalam keadaan la ilaha illallah, sehingga ya, apa namanya mendapatkan janji dari Rasulullah yang mengatakan bahwa mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah kan itu. Jadi tidak usah dirisaukan matanya begini, kemudian bibirnya begitu dan sebagainya, tidak usah dirisaukan gitu. Ya, yang penting berusaha maksimal untuk mempertahankan tauhid sampai akhir hayat. Begitu, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan Mas.
Ya Ustaz, Pak Muhammad Abdul Razak sudah jelas nggih? Oke, kemudian lanjut ke pertanyaan Ustaz yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya. Perasaanku saat ini lagi marah, kesal, karena guru anak gadisku bilang PR yang ngerjain anak aku, dibilang saya yang nulis, yang mengerjakan. Jadi, merasa kejujuran anak aku gak dihargai. Mohon nasihatnya Ustadz, saya harus ngomong bagaimana ke gurunya itu. Ya, diluruskan ya. Ngomong aja baik-baik pada dia, ngomong aja kamu, ya, aku kesal juga atas tujuanmu. Tapi sebelum itu kan dikonfirmasi dulu, artinya tabayun dulu, apa betul dia mengucapkan seperti itu. Ya, sehingga kita tidak salah menyimpulkan, kita tidak salah memutuskan sesuatu. Tabayun dulu kan itu. Nah, kemudian setelah tabayun dan memang betul bahwa dia mengatakan begitu, baru nanti diingatkan, diluruskan apa adanya. Kalau perlu, ya ketika ada PR dari guru itu, ya kamu diam-diam memvideo anakmu itu mengerjakan, ya dari awal sampai akhir begitu. Ya, sehingga nanti videonya itu cuplikannya atau apapun karena mungkin lama mengerjakannya itu ditunjukkan kepada gurunya tadi sehingga dia tidak suudon kepada ibu kan itu. Ya, kalau orang lain mau rusak silakan, tapi jangan saya yang rusak kan gitu. Ya, jadi merugikan diri sendiri dalam konteks itu kan itu. Maka Rasulullah itu pernah berpesan kepada salah seorang sahabat yang dia sering marah, begitulah taghdab, la taghdab, jangan marah sampai 3 kali. Diulang sampai 3 kali itu kan menunjukkan pentingnya untuk tidak marah itu sendiri. Nah, kalau kita kemudian berpikir tentang dampak negatif dari marah, itu kan banyak sekali. Ya, orang yang ceroboh yang membuat kita menjadi marah itu tidak merasakan, yang merasakan kita. Jadi kita rugi double, sudah didolimi, malah kita sendiri mendolimi diri kita sendiri. Namanya kan sudah jatuh tertimpa tangga pula yang seperti itu gitu loh. Nah, kalau kita marah kepada seseorang, sudah pasti kita tidak akan mencintai orang itu, kita akan membenci. Kalau kita membenci orang itu, nanti sering kita akan mudah tidak berbuat adil, karena sudah terlanjur benci tadi. Kesalahan sedikit kita sudah membesar-besarkan, atau bahkan mungkin tidak salah, kemudian kita pelintir jadi salah dan sebagainya. Rugi, kita rugi sendiri. Ya, nah kemudian kalau marah itu kemudian akhirnya kita ikuti dengan benci, karena tadi kesel sama guru tadi. Ya, tidak seperti sebelum kita mendengar kata-kata itu kan itu. Maka kemudian setelah benci itu akan diikuti mungkin saja dendam atau dengki, kemudian dendam dan sebagainya. Jadi kacau, sudah hancur akhlak kita, hancur hati kita. Ya, jadi ya padahal kesuksesan kita dalam membangun akhlak, kesuksesan kita di dalam menyelamatkan diri kita dari siksa api neraka itu tergantung bagaimana kita menata hati kita, mengelola hati kita kan itu. Ya. Sehingga jangan sampai hal-hal yang cuma sekecil itu kemudian menjadikan kita marah. Oke. Sampai seandainya kita didolimi oleh orang lain pun tidak perlu marah. Kenapa begitu? Kita berpikiran positif saja kepada diri kita masing-masing. Ya, kedoliman dia itu akan membawa dia ke neraka. Kalau dia tidak sadar, kalau dia tidak bertobat, sudah pasti dia akan masuk neraka karena kedolimannya tadi. Maka kita perlu mengasihani dia, bukan malah marah. Nah itu loh, bagaimana Rasulullah mengelola hati yang dulu kita bicarakan. Minggu lalu kalau tidak salah ya juga kita bicarakan. Bagaimana merubah kenikmatan sensual yang negatif ya menjadi kenikmatan emosional yang positif, dan itu artinya bagaimana merubah rasa sakit ya, pedih, perih, panas, dingin, demam ketika sakit
ya itu kenikmatan negatif namanya, sensual karena badannya yang indranya yang merasakan, ya, menjadi kenikmatan emosional yang positif atau kenikmatan moral yang positif malah, ya, karena Rasulullah menjanjikan bahwa orang yang mereka itu sabar dalam keadaan sakit, sabar, maka kesabarannya itu akan menggugurkan dosa-dosanya, ya, menghapuskan dosa-dosanya. Apa tidak bahagia kalau kemudian orang yang berharap surga, takut api neraka, kalau kemudian dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah. Ya sudah, sakit sedikit tidak apa-apa. Seandainya seharusnya saya mati karena sakit ini, saya bahagia, saya ridho, karena Allah akan masukkan saya ke surga setelah Allah mengampuni dosa-dosa saya. Kan jadi nikmat bahagia seperti itu. Jadi kepada orang dolim kita, kepada kita itu juga kita sikapi yang seperti itu. Dia tentu tidak menyadari bahwa kedolimannya itu mengancam dirinya sendiri untuk masuk neraka. Kalau dia tidak minta maaf pada saya, kalau dia tidak bertobat kepada Allah, sudah pasti itu akan memberatkan timbangan kejelekannya nanti di akhirat. Dan kita tahu bahwa orang-orang yang mereka itu berbuat menjadi orang yang muflis itu, menjadi orang yang muflis, menjadi orang yang bangkrut itu kebanyakan mereka adalah orang-orang yang zalim, ya, yang berlaku tidak adil kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, kan gitu. Nah, apa kita ingin menjadi orang yang muflis? Tentu saja tidak. Nah, biarkan saja orang-orang yang berbuat zalim kepada kamu itu menjadi isi neraka, ya, karena kemuflisannya tadi, karena dolimannya tadi, kan itu. Nah, kalau kamu itu sayang kepada guru tadi, itu tegur, datangi dengan baik-baik, kemudian diingatkan, kalau perlu dengan bukti, ya. Tetapi sebenarnya yang penting itu ada dibangun hubungan dengan guru tadi sehingga guru itu percaya. Kalau video itu kalau tetap suudzon, ya, itu kan buatan saja untuk membuktikan bahwa anaknya itu tidak dibantu oleh dia, kan gitu. Jadi tergantung hubungan hati dulu. Artinya kalau dia husnudzon akan percaya, kalau dia suudzon ya tentu tidak percaya dengan video itu. Maka yang penting pertama, tidak perlu marah. Itu hal yang amat sangat sepele, nggak usah dipersoalkan, dan itu sehingga merusak hubungan sesama orang-orang beriman, kan gitu. Yang kedua, tabayun pada orang itu, apa betul dia ngomong seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalau memang dia betul ngomong seperti itu, kemudian diingatkan dan tidak perlu marah. Ya, Rasulullah sendiri juga mengatakan bahwa laisal ghina an kasratil ardi walakin al-ghina ghinan nafs, gitu ya. Orang yang namanya orang kaya itu bukan yang banyak hartanya, akan tetapi orang yang kaya itu adalah orang yang kaya hatinya. Nah, orang yang kaya hati dalam konteks di sini itu kamu mampu memaafkan dia, kan gitu. Ya, jadi di satu sisi artinya kebaikan hati kamu, keluasan hati kamu untuk menerima kedoliman orang lain, kedoliman saudaranya yang mungkin saja dia tidak sengaja. Nah, apa namanya? Di sisi lain Rasulullah itu juga menjelaskan bahwa tentang orang yang kuat, ya, orang yang kuat itu dikatakan oleh Rasulullah itu bukan orang yang pandai bergulat. Tetapi yang namanya orang kuat itu adalah orang yang yamliku nafsahu indal ghadab, yang menguasai hatinya, dirinya, ya, dalam keadaan marah. Ya, jadi itu yang dikatakan oleh orang kuat. Bukan orang kuat itu orang yang pandai meluapkan emosinya, banting musuhnya atau yang lain-lain yang berbuat kerusakan itu. Tapi yang namanya orang kuat itu, kata Rasul, adalah orang yang alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu orang yang dia itu mampu menguasai dirinya, ya, ketika dia dalam keadaan marah. Nah, di situ harusnya bisa membahagiakan diri kita masing-masing. Jadilah orang yang kaya, yakni kaya hati, mudah memaafkan orang lain, lapang dada menerima
kekurangan, kesalahan, kedoliman orang lain dan sebagainya, bahkan memaafkan. Dan itu kita bisa contoh dari Rasulullah SAW sendiri itu loh ya, ketika beliau pergi ke masjid diludahi, pergi ke masjid diludahi, lewat situ lagi diludahi lagi. Ya, tetapi kemudian ketika pergi ke masjid tidak ada yang meludahi, malah dicari. Ternyata yang meludahi sedang sakit, malah ditengok, bawakan makanan di situ. Ini kita orang yang namanya orang kaya ya seperti itu, dia betul-betul luas dadanya, tidak mudah sempit karena marah tadi. Ya, tetapi sebaliknya justru malah memaafkan dan mudah memahami keadaan seseorang dan begitu. Ya, kesempatan lain banyak sekali gitu kita bisa menyaksikan bahwa yang namanya Abu Sufyan itu kan memusuhi Rasulullah sejak berada di Mekah. Ya, ketika Rasulullah sudah terusir dari Mekah hijrah ke Yasrib itu, kemudian masih terjadi perang Badar, itu kan juga dengan Abu Sufyan namanya. Ya, kemudian ketika perang Uhud juga begitu. Ketika perang Khandaq juga begitu, termasuk tokoh penentang Rasul yang namanya Abu Sufyan itu. Tetapi saksikan ketika Rasulullah kemudian mengirim pasukan untuk membebaskan Mekah itu sendiri, beliau mengatakan bahwa yang berada di masjid aman, berada di dalam rumahnya Abu Sufyan aman, gitu loh. Nah, orang tentu akan mengira bahwa Abu Sufyan akan dioyak-oyak sampai ke ujung bumi pun kan akan dikejar. Ya, tetapi nyatanya Rasulullah tidak seperti itu, karena itu tadi luas hatinya tadi kan itu. Ya, bahkan Abu Bakar itu dalam satu kisah itu, Abu Bakar itu bertanya kepada Aisyah ya sebagai putrinya yang selama itu mendampingi Rasulullah sebagai istri Rasulullah. Ketika Rasul meninggal dunia, kemudian Abu Bakar melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah, maka kemudian Abu Bakar ini bertanya kepada Aisyah, wahai anakku, apakah masih ada sunnah Rasul yang aku belum melaksanakannya? Kemudian Aisyah memberitahu bahwa Rasulullah itu biasanya pagi hari itu pergi ke pojokan pasar kota Madinah. Nah, di situ ada orang Yahudi pengemis di situ Yahudi yang sering berteriak-teriak mendiskreditkan Rasulullah, menjelek-jelekkan Rasulullah. Tentu saja arahnya supaya orang tidak terpengaruh oleh Islam, Rasul membawa Islam. Tetapi kepada orang yang menghujat Rasul, menghinakan Rasul, mendiskreditkan Rasul, ya, yang mencegah orang supaya Islam dan sebagainya itu. Ya, kepada orang seperti itu Rasulullah mau memberikan makan setiap pagi. Ya, dari Aisyah memberitahukan dimakan dan tidak hanya membawakan makanan diselehke gludak gitu aja tidak, tetapi bawa makanan kemudian disuapi. Ya, disuapi. Nah, Aisyah memberitahu itu kepada Abu Bakar. Nah, kemudian Abu Bakar menunaikan hal yang sama karena dianggap karena itu memang itu yang dilakukan Rasul, kemudian beliau ikut menunaikannya, melakukan yang seperti itu. Ya, kepada orang Yahudi tadi. Bawakan makanan, datang ke situ, kemudian disuapi. Yo, ingat Yahudinya tadi buta. Ya, tetapi kemudian orang Yahudi tadi bisa merasakan suapan yang diberikan oleh Rasul dengan suapan yang diberikan oleh Abu Bakar itu berbeda gitu loh, amat sangat berbeda. Kemudian si Yahudinya tadi bertanya, kamu bukan orang yang biasa memberi makanan kepada aku, intinya seperti itu. Kemudian bertanya, di mana dia? Nah, kemudian Abu Bakar memberitahukan bahwa dia sudah wafat, dia adalah Rasulullah Muhammad SAW yang sudah wafat. Tentu saja shock Yahudi yang seperti itu kan gitu. Ya. Nah, bikin musuhmu tadi, orang-orang yang tidak suka kepada kamu tadi, itu berubah dengan sendirinya pemikirannya karena kebaikan kita masing-masing. Ya, jadi tidak perlu sekali lagi marah, tidak perlu kesel, tidak perlu yang negatif-negatif tadi.
tapi tetap berpikiran positif, ya. Bahkan kamu menyadarkan dia dengan cara tabayun tadi, kan itu. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya Ustaz. Dan pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, mengontrak kebun sawit hukumnya bagaimana Ustadz? Mengontrak kebun sawit? Iya Ustadz. Ya tidak apa-apa dong kontrak. Jadi kontrak kebun sawit tidak masalah, sama mengontrak rumah, sama mengontrak yang lain. Jadi tergantung perjanjiannya gitu ya. Kontraknya berapa tahun, biaya berapa tahun, kemudian bagi hasilnya bagaimana dan sebagainya ditentukan di awal gitu. Nah, yang penting tidak ada kedoliman antara satu dengan yang lain, kan gitu. Ya, jadi boleh saja kontrak kebun sawit. Kalau justru saya menganjurkan kalau memang itu profitable, nah, kalau itu memang menguntungkan, berapa sewanya 1 tahun, kemudian 1 tahun dipelajari betul, dilihat betul secara fisik di lapangan, bisa menghasilkan berapa ton di dalam 1 tahun itu. Nah, biasanya kalau memang sudah mulai panen itu kan kemudian ono hitung-hitungan nih, tiap berapa minggu sekali panen, kemudian sekali panen dia berapa ton atau berapa kintal dan sebagainya, itu bisa dihitung kan, itu dalam 1 hektar itu dapat sekian misalnya. Nah kalau itu memang menguntungkan atau sangat menguntungkan, ambil saja. Ya, uang itu lebih bermanfaat kalau jatuh ke tangan orang-orang yang beriman, ya, daripada kalau uang itu tetap berada di tangan orang-orang munafik, apalagi kafir. Ya, maka orang-orang beriman itu harusnya juga getol sungguh-sungguh untuk mencari uang tadi, karena kemanfaatannya jelas untuk kebaikan bagi orang-orang yang beriman itu, dan tidak kebaikan untuk dirinya sendiri, ya, tetapi kebaikan seperti apa yang dikehendaki Allah, kan itu, ya. Nah, maka di mana ada ada kesempatan untuk mencari rezeki itu, ambil semaksimalnya, ya, tetapi pahami Allah sendiri berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nanti saya ingatkan itu. Ya, Al-Qasas 77 itu. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari keselamatan akhirat dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Dalam konteks ini adalah harta tadi. Artinya kalau kemudian kita mencari harta yang banyak, ya harta yang banyak itu juga yang dimanfaatkan di jalan Allah untuk keselamatan kita di akhirat. Ya, kita sudah punya role model dalam konteks itu, Rasulullah yang diberi amanah oleh Allah untuk mengelola 20% dari harta rampasan perang. Ya, itu tidak dikumpulkan untuk diri Rasulullah, tapi kemudian dibagikan oleh para sahabat, dibagikan kepada para sahabat, dibagikan kepada masyarakat. Ya, dan masyarakat itu akan memperoleh jauh lebih banyak daripada putri-putri Rasulullah atau keluarga Rasulullah itu sendiri. Ya, sehingga Rasulullah ketika wafat juga tidak meninggalkan warisan, dalam konteks ini tidak meninggalkan warisan harta yang berharga dalam konteks ini dunia. Ya, kita juga belajar dari Abu Dzar Al-Ghifari yang dia pada saat itu berkedudukan sebagai seorang gubernur, ya, tetapi kemudian ketika utusan Umar bin Khattab sebagai khalifah mendatangi Abu Dzar Al-Ghifari, menyaksikan bahwa beliau hidup betul-betul dalam keadaan miskin. Ya, tetapi meskipun hidup dalam keadaan miskin, ketika utusan Umar itu datang lagi untuk membawa uang yang banyak dari Umar bin Khattab, itu ditolaknya juga. Bahkan ketika melihat uang yang banyak sebagai titipan dari Umar bin Khattab, itu Abu Dzar Al-Ghifari spontan berteriak, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan gitu. Ya, itulah yang menjadi rujukan kita, bukan rujukan kita wong sing orang berjaji itu kita duit akeh alhamdulillah. Ya, bukan seperti itu.
itu, karena memandang uang tadi itu sebagai ujian, kan itu bukan sebagai nikmat yang saya akan menikmati sepuas-puasnya. Oh tidak seperti itu. Ya, contoh dari para sahabat luar biasa hebat, ya. Jadi gunakan harta yang diperoleh sebanyak-banyak tadi di jalan Allah, sehingga dengan begitu orang itu tidak ada sikodal, orang yang sinis kepada orang lain. Wow, saya ini mundur, tidak mau dakwah karena sibuk untuk ngejar dunia atau ngejar akhirat. Itu sebenarnya sama bagi orang yang beriman. Dunia yang dia dapatkan itu untuk keselamatan akhiratnya juga. Yang kita dakwah dan sebagainya, tenanan di mana-mana itu durung karuan dia ikhlas. Mungkin saja dia akan masuk neraka gelombang yang pertama, seperti orang yang salah niat itu. Jadi jangan sampai kita mengecap menilai orang itu atas dasar informasi yang keliru atau atas dasar fisiknya saja, dan gitu. Ya, jadi saudara, kalau antara orang beriman itu yang perlu kita tonjolkan adalah husnul dunia. Oh ya, sekarang dia tidak banyak sibuk, sekarang dimanfaatkan untuk itu, insya Allah juga di jalan Allah. Tidak ada suudzon sama sekali kalau kita menjadi orang yang, ya. Tetapi kalau kita menjadi orang yang mentah, bahkan munafik, ya selalu yang terpikir seperti itu, suudzonnya terus itu kan. Orang seperti itu tidak ayem hidupnya di dunia, gerangsang pikirannya, selalu berpikiran jelek kepada orang lain dan sebagainya. Ya akan merugikan sendiri, tidak akan mengobati dirinya, tidak akan menjadikan dirinya baik. Tapi tambahnya usia itu justru malah menjadikan dia itu semakin jauh dari Allah. Jadi kembali tentang sawit tadi, kalau memang profitable, ya nanti bisa dimanfaatkan hartanya untuk akhirat, ambil saja, ya, dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga hasilnya bisa bermanfaat untuk fisabilillah. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon izin bertanya. Banyaklah berpikir dan jangan banyak bicara. Atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih, Ustadz. Ya. Jadi sebenarnya apa yang kita bicarakan, apa yang kita lakukan, itu adalah cerminan sesuatu yang kita pikirkan, yang kita rasakan di dalam hati. Bahkan ketika kita punya keinginan untuk membeli ini, membeli itu dan sebagainya, itu kan juga berasal dari dalam hati. Ya, ketika kita ngomong ini itu aslinya berasal dari hati. Dalam konteks ini adalah pikiran kita, akal kita, kan gitu. Ya, maka jangan sampai kemudian yang kita lakukan atau yang kita ucapkan, bahkan yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, hati kita punya kemampuan untuk mengevaluasi apa yang akan kita ucapkan itu sesuai kehendak Allah dengan tidak. Apa yang mau kita bicarakan itu cocok dengan kehendak Allah atau tidak. Itu pikiran kita itu mampu melakukan perbandingan seperti itu, mampu melakukan evaluasi. Kalau ternyata yang kita ucapkan itu bertentangan dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya, ya sudah dikendalikan, tidak. Jangan sampai kemudian diucapkan, kan gitu. Nah, begitu juga kalau perbuatan yang akan kita lakukan itu kemudian bertentangan dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya setelah kita pikir ulang tadi, ya sudah, tidak jadi kita laksanakan, kan gitu. Maka nasihat itu banyaklah berpikir, ya, sedikit bicara, kan gitu ya. Itu amat sangat relevan, penting sekali agar kita itu, ucapan kita itu seperti apa yang dikehendaki, cocok dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Orang asal terocos ngomong saja, kemudian akhirnya banyak kebohongan dan banyak kedustaan yang keluar dari mulut kita. Alhamdulillah, kan itu. Ya. Nah, itu dari satu sisi. Dari sisi lain, kalau kita bisa berpikir, kita itu bisa berpikir apa saja tentang kebaikan itu dan tidak pernah akan selesai.
Tetapi kalau kita banyak ngomong, bahannya entek. Nah, ketika bahannya entek, itu nanti ngelantur ngomong yang tidak karuan-karuan kan gitu. Tetapi kalau kita berpikir itu tidak ada masalahnya. Kita mau memikirkan apa, ya. Kalau sebentar waktu kita untuk memikirkan, mungkin kemampuan berpikir kita ya yang kita dapatkan hanya misal saja 7 poin. Kalau kemudian kita berpikir ulang lagi, oh ada 8 poin. Kemudian ketika kita pikirkan lagi, kemudian oh iya ada 10 poin. Maka banyak berpikir seperti itu kan gitu. Ya. Misal saja kita bicara mau menulis di Facebook atau mau menulis di blog atau mau menulis di Twitter ya, atau menulis ngomong di TikTok tentang misal saja trik untuk mengendalikan marah. Nah, dalam waktu sebentar kita berpikir ada 5, kita sudah puas. Nah, kemudian kita ucapkan atau kita tulis di situ 5 trik untuk mengendalikan marah. Tetapi sebenarnya ketika kita mau berpikir ulang lagi, oh kita dapatkan 7, oh ketika kita berpikir ulang lagi kita dapatkan 10. Nah, kalau kita tulis yang 5 tadi, nanti orang lain datang menulis juga dengan 7, nah, akan disukai 7. Orang lain datang dengan 10, wah ini lebih disukai 10. Maka berpikirlah ulang. Berpikir dan berpikir lagi kan itu. Ya, agar supaya kita tidak keliru. Artinya kita menggunakan akal kita untuk berpikir, melakukan evaluasi, membandingkan antara yang akan kita ucapkan tadi dengan kehendak Allah itu cocok enggak? Yang akan kita ucapkan tadi cocok enggak dengan Quran dan Sunnah? Kalau tidak cocok, ya kita batalkan, tidak jadi ngomong. Ya. Nah, maka orang alim itu lebih banyak dia itu diam. Berbicara nanti kalau memang perlu berbicara, menasihati orang, kemudian memberikan khotbah atau apapun, berbicara. Tapi dalam keadaan sehari-hari bergaul banyak orang-orang seperti itu. Orang alim itu banyak diam kan gitu. Itu tadi fungsinya antara lain untuk mencegah dirinya itu mengucapkan kata-kata yang kemudian keliru, bahkan yang tidak bermanfaat dan juga tidak boleh kita ucap. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya Ustaz, ini ada 2 pertanyaan masuk, disampaikan sekarang apa nanti Ustaz? Ya udah, sekalian aja. Okay. Dalam tata cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah ada perbedaan antara mengangkat tangan dalam berdoa atau tidak dalam hal pengabulan doa? Terima kasih. Ya lihat, dalam hal pengabulan doa ya kita tidak tahu ya. Yang jelas karena itu sesuatu yang gaib sifatnya. Ya, yang jelas kita paham bahwa doa yang dikabulkan oleh Allah itu harus memenuhi beberapa syarat kan gitu. Ya, antara lain ya orang tadi tidak misal saja pergi ke dukun. Ya, kalau pergi ke dukun membenarkan dukun, maka sholat juga itu maksudnya doa tidak akan diterima selama 40 malam, maksudnya 40 hari dan sebagainya. Kemudian tidak makan haram. Kalau sampai makan barang yang haram, maka gambarannya itu sampai 40 hari tidak diterima doa kita dan sebagainya. Nah, berikutnya juga doa itu tidak hanya sekedar doa, tetapi betul-betul ya disertai dengan usaha. Kalau seseorang itu formalitas meminta maaf kepada orang yang didolimi, formalitas pas bodoh itu, kemudian dia merasa setelah itu sudah bebas dari dosa itu orang itu salah. Mungkin orang yang didolimi sudah memaafkan dia, tetapi urusannya dengan Allah belum selesai. Dia baru akan diampuni oleh Allah kalau memang dia sendiri itu juga menempuh jalan untuk diampuni, artinya bertobat. Kalau tidak bertobat gimana mau diampuni dia oleh Allah kan itu. Ya, jadi jangan salah menerapkan ayat ataupun hadis untuk dipahami untuk kebaikan kita masing-masing gitu.
Ya kalau minta maaf ya minta maaf betul. Orang disembunyikan permintaan maaf dengan Idul Fitri atau dengan yang lain-lain. Aku pernah salah, aku berbuat begini pada kamu. Mungkin kamu tidak menyadarinya. Saya minta maaf. Dan sekali lagi tidak berhenti di situ. Dia juga betul-betul harus mohon ampun kepada Allah, bertobat, tidak melakukan yang seperti itu lagi kepada orang yang sama maupun kepada orang yang lain. Nah, kalau masih melakukan yang sama kepada orang lain, berarti kan dia belum bertobat kepada Allah. Yang mengampuni dosa itu Allah. Dan itu. Ya. Jadi bukan manusia yang dia dolimi tadi. Urusan kita itu di dunia itu hanya urusan antara kita dengan Allah, itu yang utama, yang penting. Apalagi kaitannya dengan pemaafan, pengampunan, dan sebagainya. Ya. Jadi yang pertama jauhi dulu barang-barang yang haram. Yang kedua benci dulu yang namanya dukun tadi. Ya. Kemudian yang ketiga berupaya secara maksimal untuk mencapai doa apa yang dia doakan itu kan. Nah, kalau seorang mahasiswa berdoa, kalau seorang mahasiswa yang dia kuliah di Fakultas Pendidikan matematika umpamanya saja, pinter dia berdoa untuk dapat jadi dokter, ya iso jalani salah. Ada jalani, ada sunatullahnya jalani untuk jadi dokter, kuliah di Fakultas Kedokteran, bukan di Fakultas MIPA. Ya, kamu berdoa sampai keluar air matamu gitu ya, ya tidak bisa kamu lulus jadi dokter dalam konteks itu. Jadi sesuatu yang nampak dari sisi sunatullahnya itu mustahil, ya tidak usah didoakan. Ya Allah, aku punya keinginan untuk menjadi astronot, ingin mendarat di planet Mars dan sebagainya. Berdoa mohon kepada Allah seperti itu. Ya bakal dikabulkan Indonesia untuk bisa bikin pesawat angkasa luar sampai kamu mati belum bisa gitu. Kita itu miskin, utangnya banyak, negaranya, maka untuk membangun teknologi, sains teknologi itu juga berat. Kalau di Amerika, di negara-negara maju itu tentara itu dimanfaatkan untuk pengembangan teknologi. Jadi ilmuwan-ilmuwan dari para army mereka itu memang dibiayai, didanai untuk mengembangkan sains dan teknologi, terutama ya kemiliteran itu. Ya, tetapi kita kan enggak ini. Tidak banyak terdengar gitu, malah anggaran yang banyak digunakan bukan untuk membiayai pengembangan alutsista, tetapi digunakan untuk membeli. Hobinya membeli, bagaimana kita menguasai teknologinya kan tidak bisa. Beli cukup 1-2 dioprek, dibedah, dijebol, ditiru. Gawe sekrup ini tuh tekrup nang ceper karena bisa, gawe apa spuyer ya ceper bisa, gawe apa meneh. Jadi pretel pesawat itu jadi denai bagannya tentu sudah ada di situ. Kemudian ini saya dapatkan dari mana? Ini saya beli dari mana? Dapatkan dari mana? Yang dari dalam negeri yang bisa bikin apa? Memaksa aku nggak mau berpikir gitu. Bagaimana mungkin maju kita naik modal seperti itu kan gitu. Ekonomi kita dikuasai oleh salah satu etnis, nggak pernah dibicarakan itu untuk pemerataan. Ya, sehingga sudah maju sekian puluh tahun enggak punya yang namanya mobil nasional, malah kapusan, mobil SMK, kira-kira apa-apa, ini gumbalan. Motor juga tidak bisa bikin sendiri, selalu ngimpor.
Artinya devisa yang dia dapatkan oleh para TKW, TKI dan sebagainya yang banyak dikumpulkan, akhirnya menjubral, gue tuku motor, gue tuku chip, gue tuku komputer, gue habis itu, tidak menghargai betapa beratnya untuk melihat devisa di luar negeri itu. Ya ngapain harus didirikan pabrik, ngapain harus membiayai riset, kalau beli aja kemudian kita sudah dapat untung yang banyak. Nah itu mental kapitalis, bukan nasionalis. Dan sayangnya itu yang menjadi penguasa oligarki sekarang ini kan. Sehingga rakyat jelata seperti kita itu raiso ngaku ini raiso memang judek merasa ke ya. Maka 14 Februari nanti itu jatuhkan itu sebagai hukuman bagi penguasa yang tidak dengar tadi. Itu harus ganti pemimpin yang jauh lebih baik akhlaknya, jauh lebih baik kecerdasannya, ya, jauh lebih baik di dalam keterampilan untuk mengelola negara ini dan sebagainya. Yang tentu saja harus dilihat dari rekam jejaknya. Ya, karyanya apa ketika dia itu mendapat amanah untuk memimpin satu daerah, satu wilayah atau satu institusi kan gitu. Ya. Kalau rekam jejaknya entek-entek di anggaran sampai utang sekian triliun misalnya saja, perlu dipikir ulang yang seperti itu. Alhamdulillah. Jadi tentang doa sekali lagi kembali gitu ya. Jadi doa ya doa, terus berdoa mohon kepada Allah, tetapi sekali lagi diikuti dengan usaha untuk mencapai doa itu. Jadi bukan angkat tangan atau tidak angkat tangannya itu yang menentukan, sama sekali tidak. Ya, tetapi keikhlasan hati kita di dalam berdoa kemudian didukung dengan usaha yang sungguh-sungguh, ya, menempuh sunatullah untuk tercapainya usaha tadi, itulah yang menyebabkan Allah ridho dan mengabulkan doa itu. Di samping itu, pahami ya ketika kita bicara tentang Al-Baqarah ayat ke 186 itu, ya, kita diperintah supaya tetap beriman di situ dan melaksanakan perintah Allah kan itu, supaya Allah tetap ridho dalam konteks itu kan itu. Coba dibaca lagi. Surat apa, Ustaz? Surat Al-Baqarah ayat 186. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Ya, itu agar dikabulkan falyastajibuli gitu ya. Ya, yu'minu bi itu syaratnya. Artinya apa yang diperintahkan oleh Allah itu dijalankan, apa yang dilarang oleh Allah itu ditinggalkan. Dan tetap dalam keadaan beriman. Nah, yang diperintahkan oleh Allah itu termasuk sunatullah untuk mencapai doa tadi. Harus kita lakukan, kan gitu. Ya, kalau mahasiswa MIPA matematika tadi pengen jadi dokter, ya keluar dari MIPA, daftar lagi sebagai mahasiswa kedokteran, tempuh sunatullahnya di sana, insya Allah bisa terkabul. Kalau tidak, ya tidak. Jadi fal yastajibu li wal yu'minu bi,
Di situ intinya adalah tetap beriman, kemudian ijabahi apa yang menjadi kehendak Allah. Tentu saja kehendak Allah di sini ya, ada yang sifatnya am tadi itu ya, ada yang sifatnya khos. Yang khos di sini dalam konteks ini adalah apa yang perlu dilakukan untuk mencapai doa tadi, itu dilakukan. Yang am ya seperti umumnya kamu sholat, kamu tetap sholat, kamu tetap dalam ketaatan dan sebagainya itu. Ya, kemudian yang saya katakan yang khusus khos ini tadi adalah yang berkaitan dengan doa tadi. Tempuh jalannya ya sesuai dengan sunatullah untuk berhasil mendapatkan apa yang dia doakan tadi gitu. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya Ustaz. Kemudian dari saya Ustaz. Ya. Saya pernah mendengar sejarah pada kekhalifahan Bani Umayyah yang pada saat itu khalifahnya adalah Umar bin Abdul Aziz kalau nggak salah. Ya. Nah, pada zaman kekhalifahan Bani Umayyah itu ekonominya itu masyarakatnya sejahtera, bahkan untuk zakat pun kesusahan mencari orang untuk dizakati. Akhirnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini memerintahkan untuk menebar benih di gunung supaya burung-burung di Khalifahan Bani Umayyah ini tidak kelaparan. Nah, yang saya tanyakan adalah sistem ekonomi Islam itu bagaimana nggak Ustaz? Ya, jadi kalau dari sisi ekonomi Islam itu membangunnya melalui perdagangan kan sebenarnya. Jadi ada dua hal di situ. Jadi, yang pertama kaitannya dengan perdagangan. Dalam perdagangan itu sendiri sudah diatur ya bahwa ada prinsip tidak ada kedoliman, tidak ada kecurangan, kedustaan, kemudian alim biridho, artinya mengetahui keriduan dari satu pihak ke pihak yang lain dan sebagainya, itu dijalankan di atas prinsip-prinsip itu. Ya. Nah, kemudian ada larangan riba, yang riba itu sendiri kemudian banyak terjadi khilafiyah dalam konteks itu, riba yang mana yang kemudian dilarang itu kan gitu. Ya, tetapi pada prinsipnya melalui perdagangan inilah dibangun perekonomian Islam kan gitu. Kita bisa menyaksikan contohnya dari Abdurrahman bin Auf ya, yang ketika beliau hijrah itu tidak beserta dengan hartanya ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy, ditahan semua ya, kemudian beliau ya seadanya saja datang ke situ, kemudian oleh Rasulullah ditolong, dia dipersaudarakan dengan sahabat Ansor kan gitu. Nah, sahabat Ansor yang baik hati tadi juga menawari, saya punya tanah di sini, kamu silakan pilih, saya punya dua istri ini dan ini, silakan kamu pilih. Tapi karena ifahnya, karena keperwiraannya si Abdurrahman bin Auf tidak mau menerima pemberian itu, tapi minta ditunjukkan jalan ke pasar dan itu jalan ke pasar. Artinya jalan ke pasar itu dia berdagang. Ya, nah harusnya ekonomi sebuah negara itu memang harus dibangun yang seperti ini, menciptakan pasar. Kalau tadi mencari pasar, ya, kalau tadi mencari pasar, maka seharusnya sebagai negara itu menciptakan pasar. Kita bisa belajar dari Cina, itu masyarakatnya tersebar di seluruh dunia, di berbagai negara selalu ada yang namanya Chinatown. Chinatown tadi selalu digunakan sebagai pusat pemasaran produk-produk ke Cina itu sendiri, sebagai pusat berkumpulnya, membangun solidaritas, menjaga solidaritas antara orang-orang Cina itu sendiri kan gitu. Dan itu menjadi basis betul, apakah itu dengan melalui penyelundupan atau melalui jalur resmi, tidak peduli, yang penting ekonomi ya, berkembang bagi mereka kan gitu. Ya, jadi tidak menunggu ada pasar baru berdagang, ya, karena waktu itu memang masih dalam keadaan seperti itu, ya, maka kemudian menunggu mencari pasar kemudian berdagang, karena baru sendirian, single fighter di situ kan itu.
Ya, nah kemudian meningkatkan berikutnya harus menciptakan pasar itu sendiri. Harusnya Indonesia juga bisa begitu. Ya, TKW, TKI, TKW dan sebagainya itu harus diarahkan, orang dibiarkan sakarpe. Ada prioritas dulu. Pertama misalnya aja ke Hong Kong. Wah, Hong Kong orangnya banyak, bikin pasar Indonesia di situ. Ya. Pasar Indonesia di Hong Kong. Sebentar. Anunya apa namanya? Baterainya mau habis sih. Yuk, piye. Aduh. Ancepannya di bawah ya. Aduh, gimana ini? Benar. Ya, seharusnya tidak dibiarkan mencar kemana-mana dan tidak punya potensi untuk membangun pasar internasional. Seharusnya negara itu mengarahkan. Oke, sekarang yang negara mana dulu? Misalnya Arab Saudi. Oke, TKI, TKW kirim ke Arab Saudi, nanti sana bangun pasar. Nah, orang-orang Maduro itu membangun pasar akik, membangun pasar apa itu di sana, tetapi kan sifatnya masih kecil-kecil, belum dikelola oleh negara. Harusnya negara mampu gitu mengarahkan para pebisnisnya untuk membangun pasar di Arab Saudi. Setelah Arab Saudi nanti kemana lagi, berkembang kemana lagi, itu. Tetapi koyone orang enggak pernah mikir belas. Jadi studi banding pejabat-pejabat luar negeri itu seolah-olah orang memanfaati sama sekali. Bahkan yang berkesan bagi mereka itu PPT ini kemudian diabadikan, diupload di ini. Tapi studi bandingnya sendiri itu akhirnya mengus orang muda. Dolim tenan pejabat-pejabat kita itu sedolim-dolimnya pada rakyat yang membayar dia dengan melalui pajak itu. Nah, kalau Indonesia itu cukup bisa mengarahkan di situ, rakyat jelatannya yang bekerja, mereka bekerja di sana, kemudian butuh nasi, butuh beras, butuh Indomie, butuh ini, bangunkan pasaran di sana. Tugasi pengusaha, kamu bertugas di sana, kamu bertugas di sana. Bangun ini, nanti yang lain bangun sana, gitu terus begitu. Katakan kita punya negara tetangga yang masih miskin, yang itu butuh supply material, bahan pangan, bahan industri, bahan tekstil, butuh kendaraan macam-macam yang banyak kayak Timor Leste, kayak Papua Nugini. Kenapa kita tidak mampu membangun pasar di sana? Oke, Brunei Darussalam itu negara kecil kaya, ya, nah, sama-sama Muslim, mayoritas dan sebagainya. Kenapa kita tidak mampu membangun hubungan dagang, kemudian mengirim tenaga kita kerja di sana, membangun pasar di sana dan sebagainya. Jadi negara ini kita dijalankan tidak karuan, tidak gendah, itu untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan golongan, tetapi bukan betul-betul untuk kejayaan bangsa Indonesia itu mudah. Slogannya aja 2045 tahun emas. Emas apa? Mas dulu. Nah, keadaan kita itu memang sangat memprihatinkan seperti itu. Ya. Inilah yang menyebabkan orang-orang pintar, para ustadz kiai nek mikir ke umat tenan itu cepat mati, stres ngerasa ke umatnya sendiri juga banyak yang dablek nggak karuan, kemudian pejabat-pejabatnya buruk seperti itu. Alhamdulillah. Pinter bangunnya suka utang rano gunane itu. Pinter bangun kan juga pinter golek duit untuk mendanai, karena
potensi kita itu besar yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan uang. Jarene kita itu kaya, banyak kekayaan alam, sumber daya manusia, kualitas dan sebagainya. Lah kok andalannya utang terus gitu. Kan tidak kenal seperti itu. Ya, harusnya manusia-manusia yang pintar bisa diekspor untuk menjadi ilmuwan, teknisi, teknokrat, macam-macam itu yang bisa menghasilkan devisa. Bisnisnya juga begitu. Orang di Indonesia sendiri nyekek rakyatnya dengan kredit ini, kredit itu, kredit ini, kredit itu. Kayak sampai HP ini kredit, orang HP diutangi nganggo pinjol, akhirnya ada yang sampai bunuh diri gara-gara raiso bayar pinjol. Satu orang itu utang sampai 20 pinjol. Seolah-olah kita itu tidak punya negara yang mengatur yang seperti itu. Negara itu harusnya pemimpinnya ngerti nek ngene iki apik kanggo rakyatku, ngene iki elek kanggo rakyatku. Sing apik disuruh maju, diberi jalan kesempatan, sing elek itu dilarang. Harusnya kan begitu. Oh jelas itu pinjol-pinjol itu negatif, jauh lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Harusnya dilarang. Oh pinjol piye ya, malah judi online saja juga triliunan rupiah, malah banyak pejabat yang ternyata juga ikut-ikutan berperan di dalam judi online, RP saja. Ya bikin frustasi yang seperti itu. Ini tadi pertanyaannya apa kok sampai di situ? Sistem ekonomi di Islam, Ustaz. Nah ya harusnya dibangun model seperti itu ya. Kemudian juga tentu saja tidak hanya sekedar ekonomi membangun pasar seperti pasarnya orang-orang kapitalis, tentu saja tidak. Dan itu ya yang transaksinya itu diwarnai atau dilandasi oleh keimanan tentu saja yang jauh dari riba. Tadi kita ada ribanya tadi, ada khilafiyah tadi kaitannya dengan riba dan sebagainya. Yang tentu saja keuntungan hasil itu yang diharapkan keuntungan hasil yang berkah. Ya, kalau di situ tidak ada penipuan, tidak ada kebohongan, tidak ada kecurangan, ya sama-sama ridho dalam transaksi dan sebagainya, insya Allah berkah, kebaikan yang ada di situ. Nah, perdagangan kita kan banyak sekali yang banyak di situ kebohongan, kedustaan, pemalsuan dan sebagainya. Bahkan dulu ada kabar beras saja dipalsu, beras itu dipalsu, kan gila-gilaan. Ya, di dalam berbisnis sekarang pakai pasar online itu marak di Indonesia, tapi kita juga banyak menyaksikan bahwa di situ masih banyak penipuan. Nah, pasar online itu sudah satu inovasi lagi untuk membangun ekonomi, dan alhamdulillah banyak pemuda-pemudi kita yang sukses mengelola bisnis online itu, meskipun tidak punya toko, ya dengan modal di rumahnya seadanya, bahkan rumah kontrakan, akhirnya sukses membangun bisnis tadi sehingga besar, bisa menghasilkan ratusan juta bahkan miliaran dan sebagainya dalam setahun. Itu kan sangat luar biasa. Ya, jadi kalian juga bisa memanfaatkan itu sebaik-baiknya untuk membangun ekonomi itu dengan membangun bisnis online tadi. Apakah melalui dropship atau melalui reseller atau melalui affiliate dan sebagainya, bisa kalian manfaatkan untuk kebaikan membangun ekonomi kalian. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita sudah bicara tentang pasar tadi, itu kan kita bicara ranahnya publik kan gitu ya. Artinya bukan yang kaitannya dengan negara dalam konteks ini, yang meskipun itu harus negara ikut campur di situ. Yang kedua adalah pengelolaan harta negara. Nah, pengelolaan harta negara yang dicontohkan oleh Islam itu ya dimanfaatkan betul-betul seperti undang-undang dasar kita itu, dimanfaatkan semaksimalnya untuk kemakmuran rakyat, kan itu.
Nah sekarang ini yang terjadi tidak seperti itu, malah justru para pejabat itu pikirannya ini mau kampanye butuh dana banyak, iya carane udah ke pajak misalnya aja itu, ini begini. Anon itu hanya memberatkan rakyat saja. Harusnya rakyat itu diringankan, karena para pejabat itu diberi modal potensi yang sangat besar, sumber daya alam, sumber daya manusia, kemudian fasilitas yang semuanya sudah lengkap bisa digunakan untuk menggerakkan ekonomi, menghasilkan uang. Tapi itu tidak dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Hanya sedikit sekali, misal melalui CSA, Corporate Social Responsibility. Tapi itu kan kewajiban swasta atau BUMN barangkali juga. Nah, harusnya negara itu dengan modal yang sekian banyak, sumber daya manusia yang banyak, sumber daya alam yang banyak, ya, kemudian juga fasilitas yang sudah begitu lengkap, begitu banyak, kalau dinilai dengan harta triliunan, sekian triliun, harusnya kan dari situ bisa menghasilkan uang yang banyak untuk kemakmuran rakyat, kan gitu. Tapi ini tidak dikelola dengan cara yang islami tadi untuk kesejahteraan, tetapi untuk kesejahteraan dirinya sendiri, untuk kesejahteraan kelompoknya, golongannya, partainya. Yang itu hakikatnya berkhianat kepada rakyat. Kalau berkhianat kepada rakyat itu juga berkhianat kepada Allah. Maka kita menyaksikan Rasulullah itu dapat daftar rampasan perang pagi, sore sudah habis dibagikan. Dapat rampasan perang sore, nanti pagi sudah habis dibagikan kepada rakyatnya. Orang kemudian bebani pajak, ini tadi, ini belum ada pajaknya, ayo dipajaki. Nah, kita tapi katakan 5%, ping seluruh Indonesia kan sudah sekian triliunan. Ini pajaknya sudah 10%, naikkan saja sekarang jadi 11, tidak kita akeh 1% kalau sudah ping seluruh Indonesia jadi triliunan juga. Ini apa, naikkan lagi. Orangnya pikirannya membebani rakyat toh. Jadi mengkhianati konstitusi itu, dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemampuan rakyat, nonsens, tidak ada buktinya itu. Malah rakyat, Sri Mulyani itu ngomong setiap bayi, Sri Mulyani atau yang lain ya, ngomong kalau setiap bayi yang lahir di Indonesia ini sudah terbebani utang 50 juta. Banyak orang-orang yang bekerja berjualan di Indonesia itu untuk ngumpul ke 50 juta itu 1 tahun raiso, 2 tahun raiso, 10 tahun saja belum tentu bisa. Apalagi kalau petani buruh. Petani buruh anaknya loro, satu sudah terbebani 50, yang satu terbebani 100 juta. Dan pengkhianatan para pejabat yang dilakukan sekarang ini, itu pejabat berikutnya yang harus ngatasi. Nah, kalau pejabat berikutnya ternyata juga pemikirannya sama seperti yang lain yang sebelumnya tadi, ya tambah lagi utang lebih banyak lagi, maka harus dihentikan untuk memilih orang-orang yang jelek tadi, apakah sebagai anggota DPR atau sebagai bupati, gubernur atau presiden. Betul-betul rakyat sendiri yang harus menghentikan, bukan yang lain-lain. Tidak bisa yang lain menghentikan. Ya, saatnya pemilu itu rakyat harus menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya untuk menghentikan. Jadi pertama, gerakkan ekonomi dengan cara perdagangan tadi dengan berbagai macam bentuknya, apakah pasar real, offline atau pasar online. Dan bahkan mungkin nanti ke depan ada pasar-pasar yang lain yang kita belum mengerti seperti apa yang akan terjadi di masa mendatang. Intinya perdagangan. Kemudian yang kedua, pengelolaan harta kekayaan negara itu betul-betul harus ditata dengan baik,
dan yang megang itu adalah orang yang kompeten, orang yang berakhlak karimah, yang bisa memenuhi Al-Baqarah 186 tadi kan itu. Nah, kalau kita bangun perekonomian kita dengan cara yang seperti itu, insya Allah baik, ya. Dan satu lagi yang penting di situ, yang penting dilakukan dalam konteks itu, ya, adalah di samping tadi kita mencarinya harta supaya berkah, maka pelaku pasar itu atau para pelaku penguasa negara, pelaksana pengusaha negara dan sebagainya tadi itu harus punya jiwa dermawan. Jadi jihad dengan anfus dan juga jihad dengan harta. Jihad dengan harta itu wujudnya adalah kedermawanan dari pelaku pasar, pelaku ekonomi maupun para pejabat-pejabat tadi. Itu juga diperintahkan untuk siapapun, tetapi kalau kita bicara ekonomi, ya umpamanya pelaku ekonomi, mereka yang kaya, mereka yang kaya raya, mereka yang miliarder, triliuner dan sebagainya, itu ada pada bidang yang seperti ini. Maka mereka juga harus dibangkitkan semangat untuk berjihad dengan amwal tadi, dibangkitkan semangat untuk membangun kedermawanan tadi demi keselamatan akhiratnya dia. Maka meskipun utang kita sekarang ini sudah katakan sekitar 17.000 triliun, tetapi kalau kemudian seluruh Indonesia kompak, yang namanya Muslim maupun Kristen, Katolik dan sebagainya, ya, mereka mengumpulkan dana untuk nyarutang itu bareng-bareng, insya Allah mudah. Artinya dalam waktu relatif singkat 1 tahun kalau mereka itu mau bersedekah seperti itu, kesulitan negara akan segera diatasi. Mudah-mudahan presiden kita yang akan datang nanti bisa menggerakkan umat seperti itu sehingga nyicil utang itu bisa dengan cepat dan kita bisa segera mandiri, produktif, tidak kemudian dibebani membayar bunga utang yang sekian banyak. Kalau utangnya 17 triliun umpamanya saja, digawe sithik saja, bunganya 1% dalam 1 tahun, rano itu bunga 1% dalam 1 tahun, kecilian itu juga. Itu sudah 17.000 triliun, kalau kemudian dibagi 100, itu piro itu? 170 triliun. Ya, 17.000 di popeng roro, 170 triliun bunganya dalam setahun yang harus dibayar oleh rakyat kita. Alhamdulillah. Beban yang sangat berat tentu saja. Itu baru 1%. Kalau bunganya lebih ya tentu saja lebih. Katakan umpamanya saja rata-rata dibikin 2%, sudah 340 triliun 1 tahun, kan itu berat sekali itu. Nah, maka rakyat nanti harus digerakkan, ya, segala lapisan masyarakat, terutama the haves-nya harus digerakkan untuk urunan, ya, bayar utang demi kewibawaan bangsa dan negara ke depan nanti, kan itu. Kalau masyarakat itu nanti tidak dibebani tetapi dilibatkan hanya yang mampu, tentu saja seperti itu, dengan sukarela biasa jihad bil amwal dan sebagainya, mudah-mudahan bisa diatasi. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, Ustaz. Utangnya tadi adalah 8.041 triliun, Ustaz, bukan 17 triliun. Itu yang kurang negara, utang swastanya, utang BUMN-nya belum, itu baru yang utang negara saja, tetapi swastanya yang utangnya kan juga banyak itu. Kalau mereka ngemplang kan jadi asetnya direbut oleh yang jadi pemiliknya orang asing, ya rugi yang kita juga. Kan gitu. Terus separuhnya itu ya. Oke, terus monggo. Satu pertanyaan lagi, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada tuntunannya pengantin laki-laki memegang bagian ubun-ubun atau kepala pengantin wanita dengan tangan kanannya dan mendoakan setelah melakukan ijab qabul, Ustaz? Ya, ada. Artinya setelah resmi itu kemudian ada doa seperti itu. Ada hadis yang bicara seperti itu. Gulai hadisnya nanti dilihat, dilaksanakan kalau belum pernah nikah kan gitu. Itu tuntunan yang luar biasa itu. Artinya yang pertama itu menunjukkan kasih sayang seorang suami kepada istri kan itu. Yang kedua itu mengajarkan kepemimpinan dalam rumah tangga itu. Yang mimpin itu aku, sehingga dia hanya kebun-bunnya kepalanya tadi gitu. Supaya istri juga menyadari, dan dengan begitu kalau penuh kasih sayang kan juga tersentuh hatinya. Apalagi mereka sudah sama-sama suka, sudah siap untuk nikah dan memang sudah menikah. Bagus, itu sunnah yang bagus, sangat luar biasa itu. Gitu aja saya kira. Ya, Ustaz. Masih ada sekitar 3 pertanyaan, Ustaz. Insya Allah akan disampaikan Ahad depan. Oke. Di akhiri izin melaporkan dari Facebook ada 31, kemudian dari YouTube ada sekedap ada 30 penyimak, kemudian dari Zoom ada 27 peserta, Ustaz. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masing-masing mereka, meningkatkan kepahaman dan juga kesadaran untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu aja saya kira apa yang bisa kita bahas, kurang lebihnya saya minta maaf. Mari kajian kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita ikuti bersama kajian rutin Komunitas MTA Korea yang malam hari ini tanya jawab untuk materinya belum bisa dilanjutkan, insya Allah akan dilanjutkan Ahad depan, dan pertanyaan dari beberapa media, dari Facebook, dari Zoom belum bisa kami sampaikan karena waktu yang belum cukup. Insya Allah akan disampaikan Ahad depan. Dan dari kami, kurang lebihnya kami minta maaf, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.